ya, 12 volt normal. Sekarang di sini untuk 12 volt normal. Nah, ini sebenarnya untuk 12 nya sudah normal. Kenapa untuk ini di LED sensor ini tidak menyala? Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Jody Teknik. Di sini ada garapan TV Polytron. Ya, ini TV Polytron dengan keluhan ini saya colok ke listrik dulu. Nah, di sini tidak ada tanda-tanda kehidupan, LED indikator juga tidak ada, dipencet-pencet untuk tombol atau knopnya untuk power on off nya juga tidak ada respon. Oke, ternyata untuk TV ini adalah mati total. Bagaimana untuk cara menservis atau memperbaiki? Yuk, bagi yang belum subscribe silahkan pencet tombol like dan subscribe nya di bawah video, juga share ke teman-teman kalian. Oke, lanjut kita buka dan kita perbaiki. Bagaimana caranya, simak. Untuk ini TV-nya mau saya bongkar ya. Mari kita belajar bersama-sama. Ini dia untuk covernya sudah saya bongkar dan ternyata ini jadi rumah semut. Nah, ini di sini rumah semut. Nah, rumah semut ini adalah korban dari semut. Oke, untuk ini mesin mau saya bersihkan dulu, mau saya kuas-kuas dulu nih. Nanti kita lanjut tahap untuk test point atau pengukuran tegangan per tegangan. Ini mau saya bersihkan dulu ya. Dan untuk TV ini sendiri yaitu 24 in tipenya ini. 24 in ya. PLD 24D 8811, PLD 24D 8511. Ini mau saya bersihkan dulu. Ini untuk MB nya sudah saya bersihkan. Nah, di sini kenapa ini untuk indikatornya tidak hidup. Oke, sekarang lanjut kita tahap pengukuran ya. Untuk tahap pengukuran untuk tegangan-tegangan apakah masih normal. Kendala seperti ini ya, biasanya itu yang pertama adalah di bagian ini PSU nya. Yang kedua adalah tegangan-tegangan di sini ya, di step down atau di mana ini, sehingga ini untuk indikatornya tidak menyala. Oke, langsung saja ini saya lanjut untuk tahap pengukuran tegangan per tegangan. Oke, untuk ampermeter kita set di 200 volt. Ground dijepitkan di sini saja ya. Oke. Bentar dulu nih, untuk kita cek dulu di area PSU apakah PSU normal. Nanti oke, saya colokkan dulu.
Kita cek PSU nya di sini. Nah, untuk PSU ternyata normal ya. Oke, untuk regulatornya normal di 290 sampai 300 volt. Sekarang untuk bagian sekundernya ya, untuk ini dari pertama di backlight 20 volt, backlightnya normal berarti ya. Untuk ini fightnya oke 20 volt, 20 volt ini artinya normal. Dan untuk yang menuju 12 volt di 12 volt ya, 12 volt normal. Sekarang di sini untuk 12 volt normal. Nah, ini sebenarnya untuk 12 nya sudah normal. Kenapa untuk ini di LED sensor ini tidak menyala, di dekat sensor ini ya, indikatornya tidak menyala. Sekarang kita lanjutkan di DC inverternya atau di step down-nya. Nah, di sini ini coil ini ya, coil yang bagian ini adalah bagian 5 volt, 5 volt, dan di sini 1,5 volt, 1,2. Oke, dan ini ada IC tengu, ini IC kutu ya. IC kutu ini biasanya ya yang jadi biang keroknya. Oke, di inputnya ya, di inputnya 12 volt ada di inputnya. Apakah di output? Di outputnya IC ini ya, ini IC-nya tidak nampak ya. IC-nya dengan seri 1A DGG ya, 1A DGG. Ini inputnya di bagian yang sebelah kiri, yang paling kiri ini inputnya. Nah, oke, untuk input ada ya. Outputnya yang di tengah, yang di paling pinggir ini ground. Nah, oke, untuk outputnya ternyata 0 volt. Nah, untuk coil ini adalah output daripada 5 volt ya harusnya. Ini step down yang 5 volt ya, tidak ada sama sekali 0 volt. Ini harusnya dari 12 di step down jadi 5 volt. Jadi kemungkinan besar ini tidak ada tegangan ya, karena untuk outputnya 0 volt, di inputnya ada 12 volt. Nah, karena untuk ini sendiri ya, untuk IC ini susah, saya carikan dulu ya. Kemungkinan ada di kotak ajaib saya. Mudah-mudahan di kotak ajaibnya ada. Ini bukan, ini programmer untuk firmware, alat untuk firmware. Ini step up, nanti kalau tidak ada saya ganti ini aja, tapi ini step up. Kita cari yang step down. Nah, ini dia, ini step down ya. Nanti saya sontek pakai ini saja. Oke, saya cari dulu, kemungkinan kalau ada. Ini bukan, ini Y2.
dan lain-lain. Step up yang tadi. Oke, karena tidak ada ini ya, saya pakai yang tadi. Oke, saya pakai ini saja untuk nyontek ya. Kita buang IC yang ini. IC kutunya saya ganti, saya sontekkan pakai step down. Kita adjust nanti ke 5 volt. Kita coba. Oke, langsung saja. Nah, untuk ini saya buang dulu ini untuk IC-nya. Oke, ini dia ini. Untuk IC-nya sudah saya copot. Nah, ini barangnya. Saya letakkan di sini. Oke, saya pindah saja. Oke, dan sekarang karena saya cari cabutan tidak ada dan harus cari dulu, mending ini saya modif ya, saya modif pakai yang tadi untuk step down-nya. Ini saya rangkai sekalian ya pakai kabel ini. Untuk inputnya ini nanti saya sambung di sini ya. Nah, di sini bisa, di sini bisa. Nanti karena di sini ada kapasitor, saya sambung di kapasitor yang ini aja. Nah, di sini. Dan untuk outputnya di bagian coil ini sebelum masuk input coil yang ini ya, sebelum, kalau dari sini outputnya, dari inputnya saja di sini, atau di ini kaki yang tengah. Ini kan yang kiri ini input dan yang tengah outputnya, atau langsung di sini. Ini saya sambung outputnya di sini saja. Oke. Ini mau saya sambung dulu, ini saya pindah dulu ini fotonya. Ini saya tempelin di sini. Input plus ini. Saya kasih plug dikit biar gampang. Ini minnya saya taruh di sini saja. Oke, karena ribet ini mau saya solder dulu aja. Oke, ini untuk kabel-kabelnya sudah saya sambung ya. Nah, ini di inputnya, input plus, dan groundnya ini saya masukkan ke bawah aja biar gampang karena di sini kecil-kecil banget. Tapi sebelumnya ini jangan langsung dipasang ya, kita adjust dulu. Oke, kita adjust dulu sampai, karena ini untuk ini tegangan step down 5 volt, ini harus diadjust ke 5 volt. Dan yang ini biasanya ini 1,2 ya, ini harus ada tegangan.
1,2. Sekarang saya adjust dulu di 5 volt. Oke, mau saya hidupkan dulu, colok ke listrik. Nah, ini ya untuk indikatornya sudah nyala untuk indikatornya, dan kita adjust ke 5 volt. Berapa volt ini? Ketemu berapa volt? Belum ya, 6 volt ya, 6 volt. Kita adjust ke ini, diadjust dulu, saya adjust ke 5 volt. Kita ke 5,2 saja ya, biar enggak ke ini. Kita lebihin 5,2 saja. Oke, 5,2 ya, di 5,2. Oke, sekarang ini mau saya pasang dulu, matikan, dan ini di output yang ke coil ini, ke coil yang ini ya, ke coil yang ini inputnya, atau di kaki nomor 3 dari yang tadi, yang tengah. Oke, mau saya sambung dulu ini. Nah, akhirnya untuk penyambungan ini selesai ya. Ini. Nah, nyambungnya di sini. Ini di input output yang dari step down ini ke input yang coil ini. Oke, coil ini, yang ini adalah ngambil dari 12 volt. Dari input 12 voltnya, dari output 12 voltnya masuk ke input yang di sini. Oke, sekarang kita coba bagaimana hasilnya, apakah dengan diberi tegangan eksternal ini TV bisa nyala, apakah ada kendala apa tidak. Ini backlight-nya semua dipasang dulu. Untuk soket-soketnya juga biar tahu sekalian. Oke. Ini batasnya mana? Apakah dengan diberinya tegangan eksternal TV bisa menyala normal? Ribet ini, bikin rese nanti malah mati. Ini saya tali dulu nih, ini ground biasanya. Oke, kita siapkan apometer. Gimana hasilnya? Oke, sekarang langsung saya colok ke listrik untuk stekernya. Nah, ini untuk indikator sudah menyala ya, sudah menyala merah ini. Nah, kelihatan indikator sudah menyala merah. Ini kemungkinan untuk tegangan juga sudah normal. Untuk ini yang di 5 volt. Nah, 5 volt 5,2 ya, masih tetap
tadi sesuai dengan di adjustable di situ. Sekarang yang 1,2 apakah ada? Oke. 1,2 ya, ini putus ini untuk testernya, tidak normal ini, tapi ini udah kelihatan ya 1,2 yang di sini, yang di sini untuk inputnya. Untuk ini melewati trigger 1,2 ya, benar 1,2. Dan untuk backlight-nya karena belum menyala ini, nah 21 volt di triggernya sini, 21 volt sama. Oke, sekarang kita coba ya untuk bagaimana hasilnya. Ini untuk power saya pencet apakah untuk backlight sudah menyala, karena ini sudah normal semua. Nah, oke, ini untuk lampu berkedip-kedip indikator dan backlightnya sudah menyala, yaitu kelihatan di ini di sela-sela. Sekarang kita lihat hasilnya, apakah untuk layar sudah menyala dengan normal apa belum. Yes, alhamdulillah udah ada logo Polytron. Nah, begini saja. Ini saya pakai remote saja. Dan karena ini juga malam ya, nanti untuk lampu saya matikan. Apakah di remote sudah bisa? Nah, ternyata sudah bisa di remote. Ini untuk LED indikatornya menyala merah. Oke, sekarang biar tahu bagaimana hasilnya, ini saya remote ya, indikatornya saya remote. Nah, berkedip-kedip dan logo Polytron sudah muncul. Oke, bisa matikan TV-nya. Saya matikan lampunya ini. Nah, ini dia untuk logo Polytron sudah ada, dan gelap karena tidak ada inputnya ya. Lampunya mau saya hidupin lagi. Oke, dan akhirnya ini kerjaan sudah berhasil dengan normal. Ini mau saya beresin dulu, dirapikan, baru ditutup. Oke, sekian dulu untuk tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di tutorial saya yang selanjutnya. Sampai jumpa, wassalam.